Kalau outlet itu sebetulnya kan yang repot setupnya ya. Saya ini kan orang yang biasa ngantor nih. Saya jawab bahwa Pak ini uang udah cukup ya Pak ya. Memang kita ini pengen untuk jadi pemain nasional. Nah kita ikhlas berbagi yuk bareng-bareng untuk jadi pemain nasional bareng-bareng. Halo semua, hari ini kita ketemu lagi di episode NSK, Nilam Sari dan Konco-Konco. Bersama saya Nilam Sari dengan tamu hari ini teman saya ya yang paling cantik banget namanya Anita Feng ya. Nah beliau ini adalah salah satu pengusaha perempuan. Wah awardnya udah banyak banget ya. Terus juga sudah melanglang buana di dunia perkemitraan dan juga perfranchisean. Dan hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol. Jadi kita akan mengulik siapa sih seorang Anita Feng di balik sosoknya yang cantik. Waduh kalau dilihat mah cantik banget ini ya. Tapi dia ternyata adalah seorang pengusaha yang tangguh banget. Selamat datang Anita. Thank you Nilam, apa kabar? Udah lama banget ya gak ketemu ya? Iya karena Nilam ini terlalu sibuk nih. Enggak lah. Anita, aku tuh dulu ketemu kamu di mana ya? Pernah Kita dulu ketemu tuh kenal pertama ya di acara yang Women Future Business Leader Majalah SWA. Ya Allah lupa banget. Sekitar tahun 2007-2008. Ya Allah itu udah berapa tahun yang lalu ya? Waduh, lama banget iya, berarti ya. Iya. Waktu itu Bu Nilam nih udah pengusaha sukses, saya waktu itu ngantor kerja profesional. Nah waktu itu kalau nggak salah kan kita juga pernah dapet hadiah ya. Jadi teman-teman ya waktu itu kita menang di salah satu lomba ya yang future leader dari Majalah SWA dan ternyata hadiahnya adalah kuliah S2. Sekolah S2. Ya Allah perlombaan mana gitu ya yang kayak gitu lagi yang ngasih hadiah sekolah S2 ya. Nah tapi waktu itu kita sempet kuliah di IPMI bareng ya. Jadi sebenarnya waktu itu gitu ya dapat menang S2 tuh di IPMI gitu ya. Tapi memang saya kan sebenarnya udah lulus dari Prasmul nih. Jadi sambil ya sempat lucu-lucuan lah datang gitu ya untuk nambah some knowledge sama ketemu teman-teman kayak gitu. Oke. Ya. Nah jadi waktu itu sempat ngobrol-ngobrol sama Anita dan nggak tahu ternyata dari sebuah pertemuan jadi berlanjut kok jadi deket gitu ya. Nit pengen tahu, udah lama banget nih kita nggak ketemu. Sibuk apa sih akhir-akhir ini? Waduh, masih sama seperti dulu sibuk kerja. Sibuk kerja ya? Bisnis ya? Bisnis. Bisnis apa nih terakhir yang kayaknya dulu ada spa, terus ada apa lagi kontraktor, ya? Terus kayak ada yang baru lagi? Iya, di bidang IT. Bidang IT, oke. Nah jadi teman-teman Anita ini adalah salah satu pengusaha perempuan yang cukup thriving ya di Jakarta. Dan luar biasa, outletnya dari mana-mana. Dit pengen tahu cerita di balik hidup seorang Anita. Ya. Boleh nggak cerita dulu waktu Anita ini kok nggak salah kan dari Solo ya? Iya betul. Boleh nggak cerita sedikit? Boleh. Dari Solo, dari keluarga seperti apa, terus bisa melanglang buana di Jakarta tuh gimana ceritanya? Oke. Jadi saya lahir di Solo sampai kuliah S1 saya di Universitas 11 Maret ya, Teknik Kimia. Kebetulan memang orang tua saya ini orang tua yang sangat concern pendidikan. Jadi dari kecil baik kakak saya anak ketiga dari 3 bersaudara ya paling kecil. Baik pertama, kedua, ketiga orang tua semuanya jalankan ke S2 seperti itu gitu ya. Orang Papa memang ini banget ya, keluarga memang sangat pendidikan oriented banget ya. Iya karena dari orang tua saya ngomongnya begini gitu. Kalau Anda istilahnya kalau kamu anaknya milioner gitu ya mau sekolah nggak sekolah udah terserah deh gitu ya. Tapi kalau bukan anaknya milioner pinter itu sudah wajib. Jadi orang tua akan bayarin sampai sekolah yang tertinggi setelah itu sudah mungkin nggak bisa cover lagi. Bukan karena nggak mau tapi mungkin kan kapabilitas beda-beda gitu ya masing-masing keluarga gitu ya. Jadi di tengah ada drama-drama budget tetap semua berangkat S2 ke Jakarta gitu ya. Nah setelah kuliah S2 waktu itu saya ngambil di Prasetya Mulia, sempat kuliah finance, setelah kerja saya sampai kuliah lagi marketing. Lalu saya sempat kerja profesional 7 tahun gitu, jadi dari nol ya, dari manajemen trainee, terus naik ke marketing manager, naik ke business manager, lalu juga ke head of department lah, head of division marketing. Orang nomor 1 marketing di perusahaan multinasional yang bergerak di bidang logistik. Tahun 2010 saya memutuskan untuk buka outlet pertama. Dan tahun 2000 bentar sebelum masuk ke sana. Oke. Kalau nggak salah Anita ini kan dulu kalau nggak salah waktu itu kita cerita kan. Dirimu kan sempat kerja di beberapa perusahaan. Betul. Dan perusahaannya namanya juga nggak kaleng-kaleng ya. Ini perusahaan yang sangat multinasional banget di Jakarta ya dan bahkan di Indonesia.
apa namanya, posisi Di terakhir nih. posisi terakhir, Posisi ya. terakhir tuh apa? Kalau nggak salah udah posisinya udah tinggi banget nih. Iya, jadi 2 posisi terakhir, marketing manager Smart TBK di mana saya Wah, handle TBK ya. ya di mana handle, Vilma, Kunci Mas gitu ya, Mitra, Masku gitu ya, baik cooking oil maupun margarin. Lalu kemudian yang terakhir adalah orang nomor 1 marketing di DHL Express Indonesia, DHL Express. Wah, Kayak gitu. luar Jadi biasa. mulai dari pegang marketing communication, corporate communication, new product development, pricing kayak gitu. Jadi yang berkaitan dengan marketing baik dari sisi event, dari sisi branding, dari sisi corporate communication sampai dari sisi pricing kayak gitu. Oke. Mm-mm, mm-mm. Kemudian 2010 memutuskan. 2010, nah 2010 itu ada satu cerita yang cukup unik ya. Oke, cerita Jadi apa? kebetulan kan rata-rata cewek-cewek hobi spa kan. Seneng nggak nih Lam datang ke tempat spa? Wah, seneng banget dong. Seneng Kalau udah kan? stres apalagi ya. Iya. Nah, saya tuh ceritanya hobi banget datang ke tempat spa gitu ya. Waktu zaman tahun 2009 2010 itu gitu ya, kalau mau datang ke tempat spa yang bagus zaman itu tuh pricingnya antara 700 sampai 900 ribu per satu spa package. 700 Sampai 900 ribu zaman tahun 2010 waktu itu gitu ya, kalau mau datang ke tempat yang bagus. Karena saya seminggu 2 kali pikir-pikir wah sayang juga ya seminggu untuk 8 gitu ya, sebulan mungkin bisa di atas 5 juta untuk spa-spa gitu ya. Coba deh kita nyoba trial outlet lain yang di kisaran harga misalkan 150, 250, 300 gitu ya. Udah trial macam-macam, find out bahwa oke gitu ya. Kadang ada yang masalah anduknya demek, ada yang masalah Nah, ini orang Jawa nih ya. Demek saudara-saudara. Demek itu apa? Coba ditranslate apa itu demek? lembab. Ada yang anduknya lembab, ada yang produknya bikin kulit iritasi gitu ya, ada yang mbak-mbaknya bau badan gitu ya. Sampai saya merasa, wah ini kalau ada tempat spa gitu ya, yang tempatnya bagus nih, keren buat foto-foto instagramable, treatmentnya enak gitu ya. Lalu harganya sesuai dengan kantong, kayaknya bisa penuh nih. Tapi ya Oke. udahlah kita bikin outlet satu lah, seminimal untuk diri sendiri kalau mau spa supaya nggak antri. Waktu itu maksudnya mau begitu. Ternyata puji Tuhannya memang kita rame gitu. Jadi dari outlet pertama itu mungkin versus gaji saya sudah 60% ini gitu ya. Oke. Versus gaji sebagai orang nomor 1 di perusahaan multinasional ini sudah 60%, begitu outlet kedua udah lebih gede nih daripada kita ngantor gitu. Jadi tentunya kita lihat bahwa oh ya memang marketnya ini ada. Akhirnya tahun 2012 kita memutuskan untuk full time untuk fokus ke buka cabang, setting kantor dan juga detail lainnya. Jadi waktu itu ya saya benar-benar menyaksikan nih, saksi sendiri karena hampir tiap malam Anita ini suka telepon Curhat. cerita, nggak curhat dia mah dia pengusaha tas gitu ya. Tapi dia suka Diskusi. cerita, diskusi. Jadi banyak banget waktu itu ngobrol soal keputusannya membuka outlet ya. Decision making, Dan betul. ternyata Iya. berbuah manis ya. Berbuah manis. Jadi mulai dari kita diskusi saya dengan Bu Nilam. Jadi Bu Nilam ini guru saya nih. Enggak. Dari tahun ngobrol. 2010 sampai 2012 ngerepotin diskusi macam-macam. Untung sudah agak bisa mandiri. Ya, jadi kita diskusi terkait Tebet outlet. kan ya waktu Iya itu di ya, Tebet, Tebet. betul gitu ya. Jadi terkait dengan pertama survei lokasinya gimana, lalu terkait dengan apa namanya rekrutmen SDM yang sebetulnya bisa long lasting jangka panjang itu seperti apa, termasuk menghadapi challenge-challenge, baik challenge di SDM itu sendiri, challenge di dalam dunia marketing dan juga detail lainnya gitu. Oke. Nggak terasa ya, tiba-tiba udah 71 cabang. Sekarang berarti sudah masuk tahun ke-15 ya? Wih, Udah iya. 15 tahun loh ya kan? Waduh, cepet banget nih waktu Namanya berlalu ya. apa namanya? Nama brandnya? Ya, jadi kita ada brand Royal Garden dan juga brand Rumah Rempah seperti itu. Royal Ya. Garden dan juga Rumah Rempah. Rempah. Rumah Ya. Rempah ya. Ya. Wah hebat banget, hanya dalam 15 tahun. Gak hanya sih yang ngejalanin mah setengah mati ya kalau kita dengerin cerita mah cepet. Tapi ada 2 brand. Nah Ya. Anita pengen tahu, sebagai seorang profesional kemudian pindah ke dunia bisnis, itu kan mindsetnya tuh nggak mudah ya. Pasti betul. kan kayak Betul. seperti kita tahu Ya. kalau kerja itu kan harus di dalam satu gerbong, pemikirannya nggak boleh keluar. Kalau pengusaha kan justru Betul. katanya nih Yes. out of the box. Ya. Menurut Anita Ya. gimana nih? Oke. Kita pengen tahu nih ya persepsinya tentang Yes. perempuan berbisnis ya yang tadinya adalah seorang. Ya, oke. Jadi kebetulan kan saya memang kerja profesional 7 tahun ya, dari posisi mulai manajemen trainee, brand manager, business manager, marketing department head dan marketing division head. Jadi udah cukup lama lah gitu ya. Di 5 kantor yang prominent di fast moving consumer, OTC dan juga express industry gitu kan.
Nah, meskipun gitu ya, kadang kita ada di kerjaan yang nggak business development tuh kita develop nih departemen baru dari nol gitu ya. Jadi kesannya kan, kita cari orang, kita lagi bikin marketing plan, kita bikin business plan, kita berdiskusi dan juga berkenalan sekaligus membangun relasi dengan distributor nasional, kita bikin produknya apa gitu ya. Tapi jangan lupa, kalau kita kerja profesional itu sebetulnya sudah lengkap. Lengkap tuh dalam artian apa? Mau berangkat ke kantor, kantornya sudah ada. Ya kan? Oke, benar. Iya, kita sudah nggak mikir lagi tuh kantornya mau di mana, interiornya gimana, itu sudah bukan urusan kita karena kantornya udah ada. Kedua gitu ya, yang terkait dengan bagian legal, bagian pajak gitu ya, bagian registrasi segala macam itu lengkap, udah ada gitu Udah ya. semua ya, udah Udah lengkap. lengkap nih gitu ya. Dan yang paling penting kalau kita kantor sambil kita melakukan aksi gitu ya, nafasnya panjang, kita gajian juga masuk gitu ya. Nah, that's why Alhamdulillah itu yang ditunggu-tunggu ya. itu yang ditunggu-tunggu gitu kan. Ah. Nah, kalau kita jadi wirausaha, ini kita ngomongnya kalau baru pertama kali set up ya. Kalau sekarang kita mau berangkat kantor, ya kantornya ada gitu ya. Pas mau pertama kali set up ya, saya ingat loh, kantor pertama saya itu ada di Business Center, salah satu tempat yang ada di KH Mas Mansur, Jakarta Pusat Business Center. Kita duduk dulu di situ sambil cari kantor. Ini kantornya di mana nih yang lagi mau kita action nih gitu, yang lagi mau di action gitu ya. Sambil dari kantor kita sambil lurusin interview misalkan, kan baru set up nih, baru mulai ini minggu pertama gitu ya. Sambil lagi melakukan interview di kafe sambil kita berpikir gini, wah ini kalau kita lagi ngantor, data ini sudah dipakai headhunter, disorder HRD, udah dari psikologinya yang bagus, background sudah sesuai, nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Kalau kenyataannya kita wirausaha gitu ya, ini saya nggak sharing kepada teman-teman semua yang mungkin belum tahu, ada yang ngomong cari kerjaan tuh sulit gitu ya. Pada kenyataannya gitu ya, let's say kita ngomongin laporan istilahnya apply gitu ya. Dari aplikasi misalkan 100, bisa jadi yang respon secara proper dan quote unquote normal bisa jadi jumlahnya cuma 10 loh. Dari 10 nih kalau kita undang dan detail lainnya bisa jadi yang datang 2 loh. Dan itu kalau pengusaha baru mulai mungkin terkejut. Kalau kantor saya sekarang udah biasa, ya memang begitulah gitu ya. Jadi istilahnya quote unquote kalau ngomong cari pekerjaan sulit, tapi jangan lupa dong CV-nya dibenerin, jangan miring-miring misalkan ini gitu ya. Lalu juga hurufnya jangan aneh-aneh dong, namanya attach CV harus pakai judul, cover letter yang prominent misalkan seperti itu. Nah, jadi dari pengusaha itu kita harus mengatasi pertama mulai dari lokasi, SDM, dan yang paling penting ya nomor 1 ya, jualannya dulu. Oke. Nanti kalau jualan cash in sudah masuk gitu ya, baru mulai kita urus operasional. Operasional udah beres, garap nih sisi finance secara betul. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kecapean energi diurusin back end sampai nggak jualan-jualan dan kehabisan modal seperti itu. Nah, kembali lagi setelah buka satu outlet di Tebet tuh ya Yes, pertama betul, ya. betul. Kemudian kenapa nih kok membuka Outlet kedua, ketiga, kedua? keempat. Outlet kedua di mana ya? Kemakmuran. Kemakmuran. Ya, betul, betul. Yang Tebet bagus. Bagus. Lebih dari ekspektasi nih Lebih ya. dari ekspektasi. Nah, yang kedua gimana? Yes. Jadi kalau dalam case outlet saya sendiri gitu ya, yang pertama, kedua, ketiga, emang puji Tuhannya tidak ada masalah omset. Waktu itu kita drama dengan kontraktor. Aja ya, oke. Ya, drama dengan kontraktor, tapi setelah kita learning akhirnya ya kita jadi membuka kontraktor sendirilah gitu ya. Oh, oleh karena itu Yes. dirimu dari Iya. buka spa akhirnya Yes. buka kontraktor. Yes, betul Oke. gitu. Kayaknya semua pengusaha ya, konco-konco ya, itu pasti ada aja masalahnya. Kalau nggak sama karyawan, sama faktor luar gitu ya. Nah, Yes. kali ini kontraktor. Mm. Oke, boleh ceritain itu dramanya? Drama kontraktor ya. Jadi tentunya sebagai pengusaha yang baru mulai gitu ya, kita akan mulai namanya cari kontraktor, ya kita cari kontraktor dong, bicara desain, bicara RAP dan segala macam gitu ya. Ternyata ada juga loh kontraktor yang misalkan udah kita bayar lunas, majunya di lapangan cuma 10%, dikejar-kejar nggak kerja misal. Padahal itu kontraktor dapat rekomendasi dari teman yang kerja di perusahaan multinasional loh, yang udah garap kantornya dia misal, Oke. seperti itu gitu ya. Lalu pernah ada juga drama kedua, kontraktornya garap nggak garap, tapi sangat tidak sesuai spek banget gitu ya. Oke, Gitu. jauh ya Jauh dari spesifikasi gitu ya. Hmm. Sampai akhirnya saya melihat bahwa kalau memang kita mau mengembangkan outlet gitu ya, kita harus memiliki kemampuan sebagai kontraktor. Ya, terjunlah kita dalam kontraktor sampai akhirnya kita sendiri mempunyai PT terpisah untuk kontraktor sipil dan interior yang fokus Namanya adalah PT nih Royal Panen Raya. Royal Panen Raya ya. Ya. Dan itu juga kalau aku lihat wah proyeknya banyak banget ya. Teman-teman yang cari kontraktor bisa hubungi PT Royal Panen Raya ya. Oke, nah ini pengen tahu kan tadi ada drama kontraktor. Dari outlet 1 alhamdulillah bagus, outlet kedua bagus.
kenapa kemudian Anita setelah bergelut di bidang spa memutuskan join di kemitraan? Kan akhirnya kita satu forum nih kan. Nah, Anita sama saya itu kita sama-sama aktif di pameran dan juga asosiasi ya untuk kemitraan dan waralaba. Nah, kenapa sih ini kok akhirnya Anita alhamdulillah dari satu outlet, kedua outlet bagus, tapi kemudian memutuskan untuk kemitraan. Kenapa kok akhirnya nggak buka sendiri aja? Oh kan bagus, bagus semua tuh outletnya. Nah, jadi secara teknis sebelum masuk waralaba waktu itu saya sudah buka 5 outlet gitu ya. Outlet pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima gitu ya. Yang quote unquote makanya kita firm gitu ya untuk pindah dari dunia profesional ke dunia wirausaha. Akhirnya udah keluar tuh? Sudah keluar. Oke, di outlet keberapa tuh keluar? Ketiga keluar. Di outlet ketiga keluar gitu ya. Nah, di outlet ketiga keluar ini tentunya waktu itu ya gitu ya. Pemikirannya apa? Kalau outlet itu sebetulnya kan yang repot setupnya ya. Setupnya tuh alias pertama kali dari belum ada ke urusan layout, ke urusan furniture peralatan operasional, ke urusan training, ke urusan marketingnya gimana yang cekrek gitu bisa langsung rame. Tapi setelah kita menguasai ya itu gitu aja. Karena kan yang repot tuh di mana-mana setup. Tapi kalau sudah quote unquote mastery atau bisa di bidangnya meskipun kita selalu continuous improvement ya, itu sudah tidak terlalu butuh effort yang terlalu berat gitu ya. Nah, di sisi lain gitu ya, saya ini kan orang yang biasa ngantor nih gitu ya. Jadi biasa datang gitu ya. Terus kalau kita jadi marketing manager atau kita jadi marketing head kan sekali mengadakan pergerakan ini nasional gitu ya. Jadi saya ingat banget ketika dapat broadcastnya dari Nilam juga dan dapat broadcast dari Ko Gusming, dari 2 orang saya berangkat nih gitu ya. Ini pelatihan bagus ya, lumayan kamu belajar waralaba, oke berangkat nih. Nilam broadcast nih gitu ya. Datang kita ke pelatihan waralaba yang dilakukan oleh Departemen Perdagangan ya kan. Waktu itu Pak Burang gitu ya mengajar gitu ya. Nah, dari situ Pak Burang tuh melakukan pertanyaan pertama nih, trainernya pertanyaan pertama. Siapa di sini pengusaha yang bersedia sharing keilmuannya agar orang lain bisa jadi pengusaha sukses di bidang Anda? Saya satu-satunya orang yang ngacung. Yang lain disuruh sharing, kan ini udah keilmuan masing-masing, sharing mungkin juga agak berat. Pak Burang tanya, ini satu-satunya ngacung nih, kenapa nih Anda bersedia angkat tangan ini tadi gitu ya. Saya jawab bahwa Pak ini uang udah cukup ya Pak ya, gitu ya. Kita quote unquote mobil udah punya, rumah sudah punya gitu, outlet punya, quote unquote penghasilan dari outlet juga udah cukup. Memang kita ini pengen untuk jadi pemain nasional gitu ya. Nah, jadi pemain nasional sendiri bisa nggak? Bisa, tapi kan akan jauh lebih perlu waktu gitu ya. Nah, kita ikhlas berbagi yuk bareng-bareng untuk jadi pemain nasional bareng-bareng. Jadi sebetulnya kayak oke, buka outlet kalau udah tempat biasa kan ini aja. Jadi kita pengen make some movement yang ya utamanya menjadikan merek Indonesia jadi ratu di negeri sendiri lah gitu ya. Waktu itu kan kita lihat ini brand dari ini bagus, brand dari ini bagus. Nah, ini Indonesia tuh sebetulnya kan untuk spa itu one of the best in the world. Iya kan? Agree? Iya gitu. One of the best in the world. Number one in the world ya? Iya, number one loh. Jadi ketika kami dipilih oleh Pak Anang ya, Asosiasi Franchise Indonesia untuk mewakili spa Indonesia di Hong Kong, China. Oh, ini spa ya, Indonesia ini one of the best in the world gitu. Kalau kalian one of the best in Indonesia, berarti kalian ini sebenarnya one of the best in the world. Nah, jadi kan kita secara confident level, oke yuk. Nomor 1, kita pengen mengadakan pelatihan gratis nih untuk terapis semuanya dari non-skill laborers menjadi skill laborers. Sekarang sudah lebih dari 1000 gitu ya. Kedua, untuk pengusaha-pengusaha wanita sukses lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Kan kadang-kadang ada orang yang beranggapan quote unquote pengusaha wanita ini tidak setaf pengusaha pria nih. Nah, kita pengen engage nih, bukan hanya pengusaha pria aja tapi juga pengusaha-pengusaha wanita. Dan yang ketiga, memang yuk mereknya ini sendiri supaya bisa berkontribusi menjadi merek Indonesia yang jadi ratu di negeri sendiri. Seperti itu sih. Oke. Nah, dari situ akhirnya Anita mutusin untuk masuk ke dunia kemitraan ya. Betul. Dan kemudian apa aja yang dilakuin tuh untuk usaha masuk ke dalam sebuah waralaba tuh kan pastinya ya, ada tadi persiapan ya. Kalau aku lihat duplikasinya udah berjalan ya, konco-konco ya. Jadi dari 1 outlet punya 2 outlet sampai punya 5 outlet. Otomatis tuh duplikasinya udah berjalan. Ada apa aja tuh yang diperluin untuk outletnya supaya bisa berduplikasi itu apa aja nih? Jadi saya sih percaya ya bahwa gitu ya sebelum kita masuk ke dalam dunia kemitraan kita harus berhasil membuat outlet itu profit terlebih dahulu. Jadi ngerti gitu ya key success factornya itu profit gitu ya. Lalu kita duplikasi berhasil gitu ya. Jangan kita sendiri masih lagi struggling, kita kemitraan itu namanya kita melibatkan orang untuk quote unquote berjuang bersama. Kemitraan sebisa mungkin kita sendiri sudah mampu membuktikan bahwa itu profit gitu ya.
Nah, penting ya iya konco-konco. penting. Nah ini bedanya ya sama yang di luar sana tuh banyak banget sekarang. Anita Yes. ngelihat nggak sebuah Iya, fenomena betul. di mana Heeh, banyak banget heeh. sekarang orang menjual kemitraan atau Mhm, waralaba tapi mhm, justru untuk mhm. cari untung. Iya, Nah di case Anita bagus banget dan ini salah satu case tadi yang paling bagus adalah memastikan bahwa bisnisnya harus untung dulu. Yes, Penting ya teman-teman, yes, ini yes. harus di note Yes, ya. ya. Pertama bisnisnya harus untung gitu ya. Kedua, mau bisnis apapun itu kan memang butuh SDM Yes. gitu ya. Nah, kata kuncinya kita harus punya training center yang tepat. Training centernya ini punya SOP, SOM gitu ya. Dan gitu ya, istilahnya ini kita jangan menggarap training centernya aja sambil kerja di outlet sambil di training. Nah, itu nanti ujung-ujungnya begitu ada customer terinterrupt tidak akan kepegang di standar level yang kita inginkan gitu ya. Jadi kami itu menggarap training center tuh benar-benar nyiapin istilahnya quote unquote trainer dedicated, HRD untuk supervisi dedicated, produk benar-benar produk sama peralatan operasional semua lengkap dedicated gitu ya. Dan untuk tidak mengganggu dari sisi apa namanya kenyamanan alias berangkat jauh banget dan segala macam, ada yang nggak punya ongkos segala macam, kita siapkan asrama gratis, makan siang gratis, makan malam gratis. Dan istilahnya kalau orangnya lulus ujian kita juga siapkan sertifikat gratis gitu ya. Jadi training center ini investasi gitu. Tapi ini penting agar kita punya quote unquote wadah untuk mencetak SDM berkualitas. Dan kalau ujiannya nggak lulus ya jangan dilulusin gitu ya. Yang paling penting itu harus ujiannya lulus untuk make sure standar di semua outlet sama gitu ya. Nah yang ketiga nih terakhir nih gitu ya. Jadi tidak ada waktu yang benar-benar tepat untuk jadi pengusaha ya. Kan zaman dulu tuh kita mikir mungkin kita aja nih yang waktunya nggak pas-pas tuh, ternyata ya sepanjang ya nggak terasa udah 15 tahun ya. Pernah nggak ada 15 waktu tahun tepat? loh. 15 tahun loh udah, dulu kayaknya baru mulai. Dulu saya baru mulai nilam udah 10 tahun gitu. Ya jadi ketika kita ngantor nih ya, mau mulai bisa nggak? Sulit, karena waktunya sulit, penuh, pulang jam 8 jam 9 malam gitu ya. Lalu juga ada kantor yang tidak mengizinkan untuk pilih wirausaha yang lain gitu ya. Lalu ketika kita keluar full time nih, wah challenging juga, karena itu tadi kan kantornya belum ada, orangnya belum ada, budget yang tadinya kita gaji gede tiba-tiba jadi nggak ada gaji misalkan gitu. Lalu ketika kita memulai struktur organisasi dan berhasil nih gitu ya, berarti kan scale up. Nah scale up antara manage cabang 5 dengan cabang 71 tuh beda. Gitu loh. Kalau manage cabang 5 lah punya satu orang karyawan head office saja jadi koordinasi bisa gitu ya. Tapi kalau kita manage struktur organisasi let's say 70 sekian cabang dengan lebih dari 700 SDM ya itu harus punya struktur. Struktur HRD-nya, strukturnya product development, struktur gudang, struktur digital marketing, customer service dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi ketika masalah-masalah scale up dan ada challenge ya dihadepin sampai akhirnya itu sudah menjadi suatu siklus yang sangat smooth untuk masing-masing franchise dapat tersupport dengan baik dan yang paling penting masing-masing bisnis franchise menguntungkan. Keren banget ya. Kalau udah kayak gini nih kelihatan ya jam terbangnya ya. Aduh, ini nggak Siapa dulu kaleng-kaleng gurunya nih ya. Sekarang kan Royal Garden Spa ini dan Rumah Rempah ya sudah ada hampir 71 outlet di seluruh Indonesia nih. Betul, Yang betul. paling jauh di mana? Jauh ya. Sorowako. Sorowako, Ya, konco-konco ya. ya. Ya, Teman-teman di Sorowako bisa mampir ya. Ya. Oke, nah menurut Anita ya kan, ketika kita menjadi seorang pengusaha nih ya, dengan tadi kan kemitraan, ada syarat-syaratnya, yang membuat Anita sampai sekarang nih yakin bahwa kemitraan atau franchise itu masih salah satu sistem terbaik untuk mengembangkan bisnis itu apa? Sebetulnya sih saya percaya tentang value kalau kita mau cepat gitu ya, itu kita sendiri. Tapi kalau kita mau long lasting gitu ya dan panjang, itu kita bareng-bareng. Dalam artian ini ya, misalnya kita ngomong satu outlet gitu kalau dikelola dengan baik kan sebelum 1 tahun kita sudah bisa PEP. Kadang kalau dikelola baik banget bisa 6 bulan udah bisa PEP gitu ya. Berarti kan tingkat kecepatan paling tinggi ini ya, tiap 6 bulan dan 1 tahun misalkan buka 1 outlet bareng gitu ya. Multiplikasinya seberapa sih gitu ya. Ini dari sisi franchisor, kalau tujuannya mau mengembangkan brand jadi brand merek nasional gitu ya. Dari sisi franchisee itu sendiri gitu kan. Kalau misalkan kita sebagai pebisnis sama-sama tahu masing-masing bisnis A dan bisnis B dan C itu selahnya beda-beda. Jadi istilahnya pebisnis yang sudah bisa di dalam bidang misalkan IT, ketika masuk ke dalam buka outlet spa ini belum tentu jalan loh. Harus makan waktu, learning curve gitu ya. Harus pakai ngeluarin budget, ngeluarin biaya, terus habis itu ngeluarin trial and error segala macam sampai terformat lah kan ujung-ujungnya belajar-belajar ini kan ngabisin waktu dan budget
gitu ya. Nah kalau bisa masuk ke dalam waralaba, ini otomatis menggunakan quote unquote merek yang sudah siap, SOP, SOM sudah siap, punya partner brainstorming yang sudah pengalaman sekian belas tahun di dalam bidangnya mengelola, let's say misalkan sekian puluh cabang atau sekian ratus cabang. Jadi istilahnya nih, pertanyaan A yang kalau kita tanyain, kita brainstorming ke teman-teman belum tentu dapat gitu ya. Bagi tanya nggak franchisor, oh ini begini aja, ini sudah kayak Sudah ada, iya, sudah ada jawabannya, yes, sudah pernah dilakukan. betul, dan sudah terjadi gitu ya. Kayak contoh, mau menghasilkan suatu outlet yang quote unquote rame banget. Gimana sih gitu ya, openingnya rame banget, ya template-nya ada ini loh, begitu kita draft kan otomatis rame. Dan gitu ya. itu sudah pernah dilakukan dan berhasil ya? Yes, pernah dilakukan dan berhasil dan tinggal quote unquote di copy paste gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin pelatih ya, ngomongin pelatih baru ngelatih pertama gitu ya kan, otomatis kan akan lama karena pengalamannya baru yang pertama ini. Versus kalau kita sudah melakukan hal yang sama dan pengalaman sukses berpuluh-puluh kali. Nah, itu kan menghemat waktu, Anda langsung masuk ke dalam bisnisnya, pakai SOP dan SOM yang sudah siap, langsung fokus menerima potensi profitnya, seperti itu. Nah ini konco-konco ya, jadi tadi kan selama ini banyak banget tuh pertanyaan, kenapa sih harus ngambil franchise? Daripada ngambil franchise mahal banget, harus bayar franchise fee ya, karena kan kita narik franchise fee ya. Itu mending buka sendiri aja, lebih murah, gak sampai segitu. Tapi ini tadi baru dijelasin oleh Anita, bedanya ngambil franchise dengan buka bisnis sendiri. Hemat waktu dan sudah seperti ada pelatihnya ya. Dan sudah terbukti. Ya itu bedanya. Nah tapi Anita, banyak banget juga nih pertanyaan bagi teman-teman yang sekarang tuh kayaknya pengen buka bisnis franchise, maksudnya pengen memfranchisekan bisnisnya, maksudnya punya bisnis salon misalkan mau difranchisekan. Tapi kadang worry gitu kan. Karena sekarang kan juga mengelola bisnis franchise tuh nggak mudah ya. Bayangin aja, biasanya dia urusan sama tim sendiri, ini harus urusan sama banyak kepala. Nah, menurut Anita sebagai seseorang yang sudah berpengalaman 15 tahun di bidang franchise dan kemitraan, plus minusnya apa nih ketika memfranchisekan bisnisnya? Tadi kan yang disebutin bagus ya, kita bekerja bersama dengan orang. Plus minusnya apa? Jadi sebetulnya ya, ketika Anda masuk ke dalam bisnis waralaba, misalkan yang udah pengalaman punya misalkan outlet A sukses, misalkan di bidang apapun nih, cafe shop, restoran, barbershop, apapun yang lain gitu ya. Anda ketika mengelola outlet sendiri dengan mengelola waralaba ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi seperti yang dikatakan Bu Nilam dulu, paling penting adalah kita bangun struktur organisasi head office. Gitu ya. Coba ngebayang nih, kalau kalian punya franchisee jumlahnya 1, kalian angkat telepon setengah jam cukup. Punya franchisee jumlahnya 70, nggak akan ada waktu di luar angkat telepon saja gitu ya. Oleh karena itu harus punya customer service hotline nih gitu ya. Nah di luar customer service hotline, kalau cuma customer service-nya ngomong iya ya udah oke, saya follow up. Berarti kan harus ada tim yang follow up. Timnya siapa nih? Lagi mau dibikin iklan, berarti tim digital marketing bergerak. Ada mau HRD nih gitu ya, mau ada minta refreshment, ada treatment baru yang nggak terlalu paham, berarti tim trainer dan juga tim HRD bergerak. Ada mau order produk, berarti harus tim finance, keluaran invoice, tim gudang mengirimkan produk. Belum kita harus manage ya gitu ya, di bidang research and development untuk melakukan promosi terbaru, treatment terbaru, produk terbaru, iya itu R&D dan segala macam gitu ya. Jadi itu struktur organisasi harus ada gitu. Jangan bayangin kita lagi mau ngelola 2-3 outlet gitu. Tapi kita punya sistem untuk bisa support dengan baik gitu ya. Jadi to be honest gitu ya. Itu gede loh itu. Iya kan namanya jadi franchisor tuh harus punya support system. Ada resiko berarti ya, Yes. untuk kos gede. Yes, kalau tidak punya support system, outletnya sulit untuk berjalan. Coba kebayang nih, ada orang lagi mau chatting nih, tanya nih, saya ada masalah nih, SDM nih bisa tiduran di masa sosmed misal gitu ya. Nah kalau udah ada timnya customer service, oke siap Bu, HRD telepon, udah habis siap HRD telepon. Kirim surat peringatan, misalkan gitu ya. Tapi ini kalau misalkan nggak ada orangnya, let's say orangnya nanti masih lagi nyetir, lagi ngurusin produk, lagi meeting, nah itu makanya nggak bisa. Harus ada struktur organisasi, yang respon ya respon. Yang respon mau telepon boleh, tapi kan bukan sambil di jalan dan sambil hal lainnya, seperti itu. Nah kalau orang-orang yang banyak memfranchisekan bisnisnya itu ya kadang berpikiran bahwa oke, tapi kalau nanti aku memfranchisekan bisnisku, terus aku punya banyak mitra dan kemudian ternyata mitranya nggak perform, terus tutup, gimana dengan brandku? Waduh nanti kalau brandku rusak gimana? Kalau brandku nggak perform dan tutup kan jelek jadi ya namanya buat pemilik bisnis. Nah itu gimana menurut Anita? Jadi sebenarnya begini, ini kita lagi ngomongnya both side of the story ya, gitu ya. Dari sisi pemilik brand, khawatir outletnya tutup karena nama merek jelek.
dari sisi franchisee mereka ini sudah invest. Jadi juga sebisa mungkin tidak akan pengen tutup gitu ya. Nah, oleh karena itu antara franchisor dan franchisee ini harus kolaborasi. Jadi franchisor ini sharing know-how-nya. Franchisee juga harus terbuka untuk menangkap know-how-nya gimana dan kita bersama-sama untuk implementasi gitu ya. Saya sih percaya ya, dalam suatu bisnis gitu ya, kita tidak akan gagal kecuali kita yang menyerah untuk mencoba. Dan Bagus banget. Iya gitu. Jadi istilahnya gini, contoh nih, saya dulu masuk ke dalam dunia interior. Dunia interior tuh drama yang berbeda lagi dibanding waralaba nih gitu ya. Waktu udah berjalan nih kurang lebih 1 tahun, lagi interview, wadah interior mau kita urusin atau enggak nih? Karena ini begini, waralaba begini, gini. Saya jawab nggak bisa, kita harus gitu ya, sampai terjadi, nggak ada nih. Makanya saya sempat taking care sendiri sebulan sampai saya bikin semua landing. Sekarang interior sudah ngerjain ke HM Sampurna, sudah ngerjain ke Philip Morris, kita ngerjain ke Dubes China, kita ngerjain ke Dubes Pakistan, Office 3 Basura City dan juga lain sebagainya. Dari apa? Nggak pernah berhenti sampai itu terjadi. Oke. Gitu. Bagus ya buat konco-konco, segala sesuatu tidak akan berhenti ya terjadi kalau kita memang mengusahakan dan memastikan bahwa itu terjadi ya. Keren kan? Betul. Jadi di outlet juga sama gitu. Kalau namanya buka outlet, orang lain sama-sama makan nasi, sama-sama tidur dan sempat tidur di outletnya bisa rame kok kita bisa enggak. Nah, berarti ada yang error kan? Katanya saya udah iklan, lu ternyata customer service outletnya jawabnya lemot banget. Nah itu kan jadi dilihat celahnya di mana. Kalau celahnya di quote unquote iklannya kurang, jadi brand trialnya kurang, jadi diperbaiki gitu ya. Kalau misalkan ternyata di customer service-nya yang kurang, ya customer service-nya diperbaiki. Kalau perlu udah pakai artificial intelligence untuk ngerjain ini, misalkan gitu ya. Kalau di SDM-nya yang ini, ya mulai SDM-nya kita garap, mulai dari agreement-nya gimana, reward and punishment-nya gimana. Nah namanya pengusaha itu kan never ending story ya. Jadi kita harus continuous improvement. Kayak saya selalu ngomong ke kantor, kita selalu versi beta. Jadi hari ini sama besok kita selalu versi beta, continuous improvement, perbaikan berkesinambungan untuk tujuannya apa? Mau passion for excellence, jadi yang terbaik dalam industri kecantikan ini. Keren banget ya. Duh. Ini buat konco-konco ya yang merasa hidupnya atau bisnisnya lagi stuck, kita adalah selalu versi beta. Ya. Betul. Apa tadi? Selalu continuous improvement. Ya. Nit, penasaran nih. Kamu tuh emang selalu staff ini ya? Keren banget loh ngeliatin seorang Anita sekarang setelah 15 tahun tuh, ya saya aja sampai wow gitu ya, keren banget. Nggak ada pilihan ya, nggak ada pilihan gitu. Karena saya kan kebetulan datang sebagai perantauan. Sebagai perantauan kok sambil banyak quote unquote bawa banyak budget, mungkin dramanya lebih sedikit ya. Kalau sebagai perantauan tuh berarti kan orang tua nggak ada, berarti kan kita sendiri, budget pas-pasan gitu ya. Kelar lagi mau ngantor ke pekerjaan pertama udah keterima nih di perusahaan multinasional. Terus hidup sebulan ke depan gimana nih, harus kita pikir dulu. Puji Tuhan, Tuhan selalu kirim nih. Mulai dari kerjaan freelance yang bisa cover untuk 1 bulan tersebut misal gitu ya. Jadi saya sih merasa untuk tough atau tidak tough itu ada pilihan. Kan kadang ada yang ngomong, wah pengusaha wanita nih kayaknya gimana nih gitu ya. Di dalam dunia waralaba ini pengusaha wanita jumlahnya berapa? Ada berapa sih pengusaha wanita ya yang masih yang leader ya? Yang leader. Ada berapa ya? Kamu, aku, siapa lagi ya, Bu Susan, terus siapa lagi? Naga ya. Ada Bu Ria tuh, Sushi. Terus siapa lagi ya? Nggak banyak ya, nggak banyak loh. Jumlahnya nggak banyak. Dan ini menurut dirimu nih, apa ya? Sebagai seorang pengusaha perempuan terutama di Indonesia, di dunia waralaba ataupun di dalam dunia bisnis pada umumnya ya, pengen tahu menurut pendapat seorang Anita gimana? Nah, mau diaku atau tidak sebetulnya kan saya ini triple minoritas nih gitu ya. Wih, triple minoritas. Triple minoritas. Pertama Indo nih gitu ya. Indo. Kedua saya Kristen. Oke. Ya kan? Wow. Ketiga wanita. Masuk ya, triple minoritas saudara-saudara. Wow, berat banget ini ya. Ini berat banget loh. Iya, dikombinasikan dengan quote unquote kan kita merantau nih. Jadi kan otomatis saudara-saudara di Solo, orang tua di Solo dan segala macam gitu ya. Kalau saya sih lebih seneng melihat dari oke, ada challenge, ya kita harus overcome the challenge. Karena yang namanya pemenang tuh bukan mereka yang tidak pernah melewati pertempuran. Tetapi mereka yang melewati pertempuran itu dan menang sehingga mereka bisa dibilang lebih dari pemenang. Oh, luar biasa ya. Oke, Nit pengen tahu titik terendah seorang Anita. Teman-teman ya, kalau tadi kita lihat nih seorang Anita nih kayaknya bener-bener kuat gitu ya, bener-bener tidak terkalahkan gitu ya. Nah, pengen tahu titik terendah seorang titik Anita terendah itu ya, oke. Apa sih, kapan? Yes, oke. Kalau kita ngomongin, nah ini kenapa jadi titik terendah, ini kan ada backgroundnya dulu.
lagi SD kan saya selalu juara kelas. Masuk SMP favorit, terus masuk mungkin 10 besar di kota Solo lah. Bukan hanya sekolahnya aja tapi di kota Solo. Masuk SMA negeri, kemudian kita juga bagus gitu ya. Jadi istilahnya ikut lomba macam-macam, matematika, kimia tuh jawaban saya jadi kunci jawaban dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian sebagai triple minoritas itu tadi, kalau di Universitas 11 Maret waktu zaman saya itu, dari 2000 orang apply di teknik kimia, yang diterima 38 warga negara Indonesia keturunan waktu itu 1%. Dulu masih ada tulisan gitu, warga negara Indonesia keturunan. Nah berarti dari 2000 orang nih 1% nih saya nih masuk tanpa ujian gitu ya. Berarti kan dalam dunia pendidikan nyaris tidak ada challenge. Lulus dari situ sebagai lulusan tercepat, masuk ke Prasetya Mulia lulus dengan D.Lic predikat kayak gitu ya. Dan saat ini dari kedua universitas tersebut sama-sama dapat penghargaan nih, Prasetya Mulia Alumni Award dan Universitas 11 Maret Alumni Award kayak gitu. Nah ketika ngantor, puji Tuhan by God's arrangement kan karir masuk cepet ya. Dari manajemen trainee loh, nggak punya teman sama sekali, koneksi sama sekali, nggak ada, ngelamar dari nol. Dari manajemen trainee sampai jadi orang nomor 1 marketing ini cuma 7 tahun. Gitu ya. Jadi dalam periode masih umur 26, 27 itu saya udah beli apartemen Jakarta Pusat, sudah beli New Honda CR-V, sudah pakai sopir yang dulunya jalan kaki loh di TB Simatupang gitu ya, jalan kaki menuju kampus, budget nggak ada, laptop tuh dulu nggak punya loh, jadi ada teman yang minjemin, ada bawa flash disk macam-macam lah ceritanya gitu ya. Nggak berhenti tapi ya, maju terus ya. Berarti kan quote dalam dunia pendidikan tidak terlalu banyak challenge ya, tentunya repot belajar pasti, tapi nggak terlalu banyak challenge berhasil. Dalam dunia karir ya tentunya ada challenge-nya pekerjaan, tapi berhasil jadi orang nomor 1 marketing dalam periode 7 tahun gitu ya. Nah kemudian masuk ke dalam dunia wirausaha nih. To be honest, by God's grace juga perkembangan PT Royal ini kan terus cepet ya. Dari masuk ke dalam waralaba, masuk ke kontraktor sipil interior, terus mulai masuk ke customer corporate gitu ya. Terus mulai masuk ke perusahaan IT gitu ya. Royal Parking tuh kami juga gitu ya. Itu kan termasuk cepat gitu ya. Nah tahun 2020 di bulan April gitu ya. 1 April loh saya ingat banget. 70 outlet semua tutup. Wah, zaman corona ya. Zaman corona gitu ya. Jadi zaman corona itu 1 April tuh kita sempat berpikir, gitu ya. Kalau misalkan quote unquote cuman outlet sendiri yang tutup gitu ya. Tapi waralaba alias outlet franchise masih jalan, tidak ada masalah. Atau misalkan outlet sendiri dan outlet franchise tutup, tapi dunia kontraktor interior masih bergerak, itu tidak ada masalah gitu ya. Karena kan kita punya penghasilan mulai dari franchise fee, royalty fee, lalu juga misalkan ada penghasilan dari produk, penghasilan dari kontraktor sipil dan interiornya angkanya gede. Asal salah satu aja kerja. Misalkan outlet sendiri, outlet milik sendiri itu bisa cover kok semua gitu ya. Atau waralaba sendiri itu juga bisa cover kok gitu ya. Atau kontraktor sendiri itu juga bisa cover kok. Nah ini kan kebetulan dalam semua ini bersama-sama. Harus gitu ya. tutup karena? Yes, betul. Dan kita ini kan tipikalnya sama kan, sama-sama pengusaha agresif ya, gaspol gitu ya. Jadi nggak ada nih duit gas nganggur banyak-banyak. Cuma Anita, saya enggak. Sekarang juga udah enggak. Terus? Iya, berarti kan kita taruh quote unquote budget itu sebetulnya untuk buffer cash itu enggak terlalu banyak. Karena misalkan nih begitu ada budget kita buka nih workshop baru, kita punya workshop 1, workshop 2, workshop 3. Begitu punya budget lagi, kita masuk ke workshop kaca. Begitu punya budget lagi masuk ke workshop pengelasan. Begitu punya budget lagi kita buka outlet, buka training center. Jadi selalu ada gitu. Jadi istilahnya budgetnya ada nggak? Ada, muter. Tapi semua sudah ada alokasinya. Alokasi penghasilan ini ke sini, alokasi penghasilan ini, alokasi penghasilan ini. Dalam waktu yang sama itu tanggal 1 April itu kan semua berhenti bareng-bareng. Terus kita sempat jualan masker bareng-bareng kan? Jadi gini ya, namanya zaman corona, kita itu harus bisa bertahan hidup. Ini Betul. Ya, peraturan number 1 pengusaha. Betul. Dan ketika gak ada duit sama sekali, semua ngunci, ingat gak waktu itu? Iya, semua ngunci. Duit gak ada masuk kita kan ke rekening. Karena Betul. semua orang ketahan, jadi kita gak ada duit. Betul. Dan akhirnya tahu apa yang kami lakukan adalah kami berjualan masker dan alat APD, apa itu alat APD, pelindung diri. terus sama alat tes itu ya, Iya, betul. Zaman itu tuh yang menyelamatkan kita loh. Iya betul. Dan kita berhasil jualan loh, itu Betul, lumayan iya. banget Kita lumayan banget, jadi lumayan. termasuk customer-customernya macam-macam banget ya, dari perusahaan nasional, multinasional dan macam-macam, dan itu nyambung gitu. Jadi nggak ada alasan, kalau ada masalah itu kita cari solusi gitu ya. Dan waktu itu Nilam tuh ngobrol ke saya ingat banget ya, yang paling penting adalah kita mempertahankan secara sistem tuh ketika ekonomi get back on track gitu ya, kita masih ada di sana untuk masuk gitu ya. Makanya apapun yang bisa dijalankan kita jalankan dulu. Jadi ada periode kita jualan APD dan memang puji Tuhannya Tuhan kasih hikmat ya untuk kita buka, tapi setelah bulan Agustus ya ini ngomongnya ya, setelah menurun ya, untuk kita buka di luar pulau yang jauh.
Jadi misalkan kayak di Gorontalo, di Bau-Bau, di Sorowako gitu ya, di NTT. Jadi luar pulau yang jaraknya jauh gitu. Karena di luar pulau tersebut tuh totally different versus Jabodetabek loh gitu ya. Kalau Jabodetabek kan semua benar-benar itu, semua benar-benar itu. Di sana itu benar-benar kayak corona ini nggak ada gitu Oh ya. masih boleh buka gitu ya, masih operasi ya? Oh Bisa gitu. Nah tentunya kita jalankan dengan protokol kesehatan yang waktu itu ya tiap 2 hari sekali ngetes, terus ada ini segala macam, protokolnya kenceng banget. Tapi tetap ada celah gitu ya. Nah bulan Agustus, September, puji Tuhan kita sudah get back on track. Ya tentunya dari outlet shutdown bareng-bareng ke mengembalikan, terus masih ada on off yang lain ya, oke fine. Tapi at the end pembelajarannya adalah, nah ini pembelajaran penting gitu ya. Sempet gak ada duit ya waktu itu, berarti sama sekali gak ada duit ya? Sempat duit sangat mepet, tapi puji Tuhan kita punya aset. Punya aset yang bisa kita jual ya. Kita dijual tuh asetnya, sampai dijual ya? Jual, oh iya, pada periode itu kita ada jual beberapa properti. Ada kan waktu itu kita berpikir properti itu namanya juga tabungan gitu ya. Kalau lagi perlu ya tabungan dipakai gitu ya. Nah kita jual beberapa properti yang masuk ke dalam struktur supaya berjalan gitu ya. Yang penting dapat cash ya. Yang penting dapat cash gitu ya. Dan puji Tuhannya Tuhan juga udah kembalikan lipat kali ganda ya. Quote-unquote properti yang kita jual di periode tersebut kita juga udah beli kembali di lokasi yang lain gitu ya. Mobil yang kita jual di periode tersebut Tuhan sudah gantikan jauh lebih baik juga gitu ya. Punya cadangan emas mungkin juga lebih baik daripada waktu itu, termasuk cadangan cash yang kali ini udah kita siapin 6 tahun ke depan. Puji Tuhan gitu ya. Jadi ketika ada masalah termasuk sepelik corona pun ya kita jalankan lah gitu ya. Maksudnya tetap kita keep working gitu, cari celah gitu. Waktu itu kan zamannya berubah-berubah banget ya. Sebentar begini berubah, sebentar gini berubah. Ya udahlah, kalau kita pengusaha lulusan corona mudah-mudahan kalau Tuhan berkehendak bisa lah untuk challenge-challenge berikutnya. Oke. Gile keren banget ya. Aduh bener-bener dari yang habis-habisan gak ada duit sama sekali sampai harus menjual semuanya ya properti, tapi sekarang sudah bisa benar-benar berdiri tegak dan bahkan sudah bisa menggandakan dari apa yang kemarin sempat hilang ya. Gak hilang lah tabungan, tapi ya saatnya dipakai. Namanya pengusaha wajar ya. Dan ini penasaran aja, menurut Anita nih, kita kalau ngomong bisnis udahin dulu ya, karena ini aku justru pengen gali tentang Anitanya. Anita ini kalau aku lihat kan very tough banget ya as a person. Bahkan tadi ketika ditanya apa sih titik terendah dari seorang Anita gitu ya, jawab titik terendahnya pun bagi dia itu hanya masalah pembelajaran hidup ya, tidak terlalu berlarut-larut, dan yang paling penting adalah actionnya apa untuk nyelesain ya. Salut banget terhadap hal itu ya. Ini penasaran aja, menurut Anita perempuan di dunia bisnis, tantangan terberatnya apa yang Anita rasakan? Perempuan di dunia bisnis ya? Tantangan terberatnya, apakah mungkin stereotip dari orang-orang, atau Anita pernah mungkin mengalami apa gitu kan dari orang-orang yang menurut Anita, duh harusnya kalau gue cowok nih gak harus nih aku mengalami ini, ya kan? Pasti ada. Pasti ada, karena kalau kita sama-sama lihat ya, kayak let's say misalkan ngomong di level manajemen gitu ya, si level lah gitu ya, director level gitu ya, senior manager level kan sebagian besar memang pria, pasti gitu ya. Pengusaha sebagian besar memang pria gitu ya. Jadi quote unquote kan kadang-kadang pengusaha wanita dianggap mungkin lebih emosional, apalah detail-detail lainnya yang mungkin tidak dialami seandainya itu pria gitu ya. Nah tapi itu kan juga merupakan suatu challenge di mana kita harus membuktikan diri dan juga melengkapi bahwa leader wanita dalam dunia bisnis juga bisa mengerjakan setangguh itu. Nah ini FII aja, di salah satu kantor yang tempat saya interview gitu ya, dari direct report waktu saya masih kerja profesional ya, direct report pengen saya offering. Ternyata setelah saya masuk saya baru tahu, oh ternyata tuh HRD head-nya ngomong, ini kenapa nih yang ini, sama-sama Prasetya Mulia itu aja lah cowok lah gitu ya. Terus kemudian ada statement begitu ya? Terus direct reportnya ngomong, ini Anita ini kecepatannya 4 kali lipat versus yang itu. Ada statement begitu gitu ya. Nah jadi akhirnya kita tetap masuk dan dia sampai notice gitu. Dan sebetulnya kalau lagi ngomong terkait penampilan ya gitu ya, one of the HR sendiri pernah ada yang ngomong gitu ya, bahwa itu tadi hal yang sama tuh akan bikin kita quote unquote dikira nggak bisa kerja, dalam tanda kutip nggak bisa kerja. Karena dia bilang gitu, cari quote unquote wanita yang bisa kerja di dalam, ya bukan cuma kerja administrasi ya, yang lebih leadership, terus yang challenge-nya banyak, pressure-nya tinggi, kan kesannya lebih sedikit.
apalagi misalkan wanita berpenampilan lumayan, kesannya wah ini penampilan ini kelihatan pasti sulit bisa kerja punya. Kesannya lebih ngurusin penampilan terus gitu ya. Dandan terus gitu ya, kayak nggak bisa kerja gitu ya. Kesannya. Masih ada itu ya? Ada stereotip seperti pas itu ya? zaman kantor dulu ada gitu ya. Dan statement itu memang ya maksudnya daripada ini lebih bagus itu aja sama-sama lulusan pasti yang mulia itu ada cowok. Nggak bisa nih kecepatannya 4 kali lipat lebih tinggi, oke. Tapi yang penampilan gini-gini biasanya nggak bisa kerja. Jadi kan ada statement-statement itu yang kita overcome gitu ya. Kalau sudah seiring berjalannya waktu, sekarang kita berdua sudah sama-sama proven track record, otomatis orang udah quote unquote nggak nanya hal tersebut lagi ya gitu ya. Dalam menuju proven track record ya apapun yang terjadi udah hajar aja, jalankan. Berarti Anita agree ya, perempuan punya tantangan 2 kali lebih berat, bahkan 3 kali dan berapa kali lebih berat daripada laki-laki dengan posisi yang setara dengan kemampuannya setara. Betul. Karena ada judgement dari masyarakat ya. Oke. Kamu setuju nggak? Saya sangat setuju karena ngalamin hari-hari ya. Tapi nah satu lagi, karena banyak banget judgement dari masyarakat nih ya, kan sering banget tuh kan sebagai seorang pengusaha perempuan tuh ya banyak lah kadang, belum lagi dari tante-tante, nenek-nenek, bude-bude gitu ya, yang kadang ngapain sih perempuan pulang malam, ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi S2 ya kan. Nah kadang mau nggak mau kan kita dalam menghadapi semua stereotip dan tantangan di dalam dunia ini, kita tuh jadi lebih mau nggak mau ya menurut saya lebih alfa, lebih sebutannya apa ya, dominan mungkin, bahkan tadi kayak kata Anita ada sedikit keluar emosional gitu ya. Menurut Anita gimana dengan semua labeling ya di dalam masyarakat terhadap hal itu? Alfa saya setuju gitu ya, quote unquote ya, saya sih percaya terkait dengan bergantung kepada diri sendiri dan Tuhan gitu. Jadi kita jangan selalu cari alasan dari pihak ketiga, ini karena kebetulan kondisinya begini, kebetulan yang ini begini, ya gitu ya. Tapi lebih baik kita took some leadership and responsibility gitu ya. Jadi secara kebutuhan dan kewajiban ya lama-kelamaan secara karakter terbentuk jadi alfa. Kan orang nggak nyangka sih orang Solo nih. Iya gak kelihatan sama sekali, gak kelihatan ya. Kayak orang Jakarta Utara gitu ya, yang very tough gitu ya. Tapi it's a compliment loh, it's a compliment. Iya. Jadi quote unquote kayak misalkan nih pas lagi ikut pelatihan developer, ada ujian tuh DISC, wih ternyata kader D tertinggi nih di kelas nih, wih serem bener gitu ya. Tapi ya sometimes ya, kan kadar D itu dominan itu artinya adalah ketika kondisi gelombang banyak, kita yang tetap berdiri teguh kalau perlu paling depan untuk make sure sampai gelombangnya sirna, dan itu sudah kita buktikan berkali-kali dalam kasus apapun kayak gitu. Itu yang mau nggak mau terpaksa bertransformasi menjadi alfa. Ya oke. Jadi nggak masalah ya perempuan, konco-konco perempuan ya kalau kita disebut alfa, disebut dominan, it's okay selama kita tahu ya tempat menggunakannya di mana, dan memang as a leader kita wajar, kita harus bahkan mempunyai that kind of karakteristik. Pujian kok, harus bangga dong. Pujian, yes. Dan menurut saya nggak semua orang bisa mencapai level tersebut ya sebagai seorang perempuan, apalagi di dunia bisnis ya. Nah Nit, thank you so much ya udah hadir hari ini, kita ulik-ulik, kita obrol-obrol banyak banget, dan mungkin kata-kata terakhir ya, pengen tahu nih ke depan nih Anita punya planning apa terhadap bisnisnya, dan ke depan apa ya, Anita pengen bisnisnya seperti apa, atau mungkin Anita ada mimpi sebagai seorang Anita pengen ke level apa gitu? Jadi kalau secara teknis ya di Royal Group ini sendiri gitu ya, nomor 1 sih gitu ya, saya percaya bahwa sebuah rencana itu mau dibikin sebagus apapun biasanya tetap bisa gagal. Tapi tanpa adanya rencana mimpinya tidak akan tercapai gitu ya. Oleh karena itu gitu ya, keep revise your plan until you reach your goal gitu. Nah yang dilakukan Royal sekarang saat ini, kita akan memperkuat market leadership gitu ya. Kalau kita ngomongin sekarang di bidangnya apa nih, spa dan refleksologi gitu ya. Kita mulai masuk ke market beauty center, dan kita mulai masuk ke bidang jasa satu persatu yang saat ini masih konfidensial. Sehingga kita bukan hanya akan jadi
nomor satu nih di bidang spa dan refleksologi, tapi dalam bidang jasa-jasa kecantikan. Dan kalau dalam 15 tahun terakhir kita sudah meluluskan lebih dari 1.000 orang dari unskilled labor menjadi skilled labor sebagai wujud customer social responsibility kami. Kami punya mimpi untuk dalam 10 tahun ke depan kita akan meluluskan 1.000 orang lagi. Kerja di Royal nggak kerja di Royal monggo, tapi merupakan wujud kami untuk kami living legacy untuk community dan juga living legacy untuk Indonesia. Oke Anita, rumah kan jauh nih di Iya. Serpong ya. Aduh, aku bekelin buat Anita, buat minuman dan bekal di jalan. Aduh. Keren banget nih NSK, Nilam Sari dan konco-konco. Oke, Konco Nilam, terima kasih sudah menyimak sampai akhir obrolan saya ya dengan the one and only Anita Feng. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di program NSK Nilam Sari dan konco-konco hanya di channel YouTube bukaoutlet.com ya. Suwun, matur nuwun dan sehat selalu.